Selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman semua. Kembali lagi di tempat ini kita bersama-sama untuk berkumpul dan beribadah bersama-sama. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas apa yang sudah Kau berikan kepada kami, yang Kau berikan hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Dan biarlah hari ini dapat menjadi satu tanda syukur bagi kami, artinya bahwa kami mengingat bahwa kami selalu membutuhkan Engkau, kami selalu membutuhkan panduan dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki kehausan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa juga yang sudah kami dengar tidak terbuang dan sia-sia hilang begitu saja Tuhan, tapi dapat bertumbuh dan buahnya dapat terlihat di dalam keseharian kami, di dalam pertimbangan kami untuk melakukan setiap keputusan, di dalam apapun itu yang akan kami lakukan nanti di kehidupan kami ini Tuhan, sehingga dapat menjadi tanda-tanda kasih-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, hari ini secara khusus kita akan membahas sebuah tema yang berjudul You are what you share, atau dengan kata lain, kamu adalah apa yang kamu bagikan. Nah, untuk membahas tema ini kita mendapatkan bacaan yaitu dari Injil Matius pasal 15 ayat 10 sampai 20. Injil Matius pasal 15 ayat 10 sampai 20. Izinkan aku membacakannya seperti biasa ya teman-teman ya. Teman-teman boleh sembari membuka Alkitabnya dan bersama-sama kita membaca. Ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasalkan dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal 15 tadi teman-teman. Nah, ketika kita akan membahas dan membicarakan tentang you are what you share, atau kamu adalah apa yang kamu bagikan, sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman untuk sekedar membayangkan saja dari sebuah contoh yang akan aku berikan. Ya teman-teman, bayangkan ketika ada seseorang atau laki-laki atau perempuan yang misalnya saja mereka udah PDKT-an dan udah jadi gebetan resmi semacam itu ya. Artinya bahwa mereka sebentar lagi akan pacaran gitu ya. Atau bahkan ketika orang sudah pacaran lalu mereka itu udah sangat dekat, atau udah mulai mesra-mesranya gitu ya, kira-kira hubungan udah sangat romantis banget. Biasanya saja akan muncul perkataan-perkataan atau panggilan-panggilan yang sekiranya mungkin terdengarnya kurang enak gitu ya. Misalkan, nyet, udah bangun belum? Gitu. Atau pakai istilah-istilah yang lainnya, jelek udah makan belum? Meskipun kita mengetahui bahwa ternyata kata nyet, jelek dan segala macamnya itu dikatakan dengan sesuatu hal yang berasal dari hati. Gitu ya. Artinya itu ketika seseorang mencintai seseorang, akhirnya tiba-tiba keluar tuh kata-kata itu dalam rangka lucu-lucuan gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam pembacaan kita pada hari ini yang diambil dari Matius ini memang ada beberapa hal yang diperdebatkan. Dan hal-hal yang diperdebatkan itu berbicara tentang apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Nah, aku nggak mau menilai perkataan yang tadi yang ada di dalam contoh, tetapi biarlah kita bersama-sama kembali melihat apa sih sebenarnya yang Alkitab katakan di dalam mengenai perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu, dan apa yang keluar dari mulut. Nah, begini teman-teman, kita mengetahui bahwa beberapa kali orang Farisi itu disebutkan di dalam Alkitab
Dan khususnya dalam pasal 15 ini disebutkan mengenai orang Farisi. Dan kita mengetahui biasanya orang Farisi itu memiliki kebiasaan untuk menghakimi orang lain. Artinya seperti ini. Ya, kalau orang yang kudus itu artinya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh yang mengandung ini, nggak boleh. Dan banyak sekali aturan-aturan Taurat yang menentukan segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut yang menjadikan standar seseorang itu taat akan Tuhan atau tidak. Jadi ibaratnya ya kalau nggak boleh makan ini, kamu bisa nggak makan itu, lalu kamu menghindari yang ada bahan misalkan bahan susunya dan segala macam, lalu pada hari ini kamu berpuasa dan segala. Kalau itu semua taat, artinya kita bisa menjadi seorang yang suci, dan itu yang sangat dipegang bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan segala macam untuk menentukan standar seseorang itu baik atau pantas atau tidak di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan Yesus juga mengatakan hal yang lain. Yesus mengatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang membuat orang lain jadi najis, tetapi justru apa yang keluar dari mulut itu yang membuat seseorang bisa menjadi najis. Nah, sebenarnya apa sih yang Yesus mau katakan di dalam hal ini? Terkadang orang-orang Farisi atau kita mungkin bahkan aku ya dalam beragama itu lebih berbicara mengenai hal-hal yang masuk ke dalam diri. Artinya supaya aku seperti ini, makanya aku nggak begini, aku nggak makan ini dan segala macam, membuat aku jadi seseorang yang ibaratnya layak di mata Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sekali lagi mau mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam diri kita itu masuknya ke dalam perut, ya kan? Masuk ke dalam pencernaan, lalu pada akhirnya dibuang ke jamban. Artinya segala sesuatu kalau kita hanya berbicara mengenai hal-hal yang remeh-temeh seperti yang biasanya diperdebatkan oleh ahli Farisi, maka semua itu hanya akan sia-sia. Tetapi justru apa yang keluar dari mulut, apa yang biasanya kita lakukan, yang kita tindakan itu, justru itu yang bisa menajiskan seseorang. Artinya bahwa Tuhan melihat seseorang itu dari apa yang ia katakan, dari apa yang ia lakukan. Nah, karena dikatakan juga bahkan dari dalam pikiran saja, seseorang itu bisa melakukan seperti berzina, seorang bisa melakukan pikiran jahat, timbul pembunuhan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujatan. Itulah yang menajiskan orang. Dan segala sesuatu itu berasal dari hati. Nah, teman-teman, berbicara ini sebenarnya ketika kita melihat kehidupan kita yang biasanya kalau kita sebagai seorang anak remaja atau orang bisa yang seringkali menyebut kita sebagai millennials atau something like that ya. Biasanya kan kita bercakap-cakap itu mungkin tidak untuk dalam komunikasi biasa yang face to face itu mungkin tidak terlalu sering gitu ya bersama teman-teman, apalagi dengan situasi sekarang yang kita harus dari rumah. Mungkin sekarang kita seringkali akan menggunakan semacam media-media sosial atau kita menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan koneksi internet gitu ya. Nah, ketika kita di dalam keseharian kita menggunakan media sosial, lalu kita melakukan sesuatu, lalu kita berkata sesuatu, seberapa seringkah kita untuk menggunakan media sosial atau akun kita untuk memberikan komentar-komentar negatif. Nah, aku nggak berbicara mengenai komentar-komentar negatif kalau kita berbicara bahasa yang sering kita gunakan atau bahasa anak-anak zaman sekarang, menggunakan bahasa yang mungkin sedikitnya terdengar kasar gitu ya terhadap para orang tua. Kalau orang tua mungkin heran banget kok mereka bahasanya seperti itu. Aku nggak mau menyalahkan itu, tetapi aku mau berbicara bagaimana kita menempatkan diri kita ketika kita memposting sesuatu, ketika kita memberikan komentar sesuatu kepada teman-teman kita atau terhadap apapun yang kita lakukan di media sosial, kita bisakah memeriksa kembali sumber dari apa yang kita ucapkan itu di dalam hati kita. Nah, kembali lagi ke hal pacaran tadi, makanya aku bilang bukan suatu hal yang salah juga. Kita nggak bisa menilai hitam dan putih. Ketika orang suka sama orang lalu dia bilang, "Woi nyet," sepertinya nyet itu kan nggak melukai perasaannya gitu ya. Dan mereka senang-senang aja dengan sebutan seperti itu karena mesra. Nah, tetapi di dasar dari perkataan tersebut kita bisa mengetahui bahwa di dalam katanya itu ada perasaan cinta dan sayangnya. Nah, tapi seringkali kita menggunakan di media sosial kata-kata yang mungkin kurang baik, tetapi juga di dalam dan niatnya itu memang ditimbulkan dari niat yang juga nggak baik. Misalnya kita kesel atau kita apaan sih dia gayanya kayak gitu, lalu mungkin kita bisa membungkus perasaan-perasaan seperti itu bahkan dengan kata-kata yang baik. Misalnya, "Wih, cantik banget ya kamu, begini, tetapi di dalam hati kita berbicara hal yang lain. Nah, sebenarnya aku cuma mau menyampaikan teman-teman,
Kita bisa menggunakan kata-kata apa aja yang sebenarnya kita bisa bahas itu nggak hanya sekedar baik dan buruk aja ya, tapi bagaimana kita sebagai seorang anak remaja yang di tengah-tengah kehidupan yang kita bisa ketik apa aja, kita bisa posting apa aja, tetapi kita kembali sebelum kita melakukan dan mengatakan sesuatu, mengetikkan sesuatu, memposting sesuatu, kita bisa kembali untuk melihat apa sih sebenarnya motivasi di dalam diri kita untuk mengatakan itu. Selama motivasinya itu memang betul-betul untuk suatu hal yang baik, memuji dan segala macam, atau motivasi yang membangun seseorang, then do it tanpa sebuah keraguan. Tetapi ketika kita melakukan itu dalam rangka-rangka atau di dalam hati kita yang menimbulkan suatu hal yang tidak baik, maka tinggalkan dan gak usah lakukan. Gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus pada saat ini ingin menyampaikan suatu hal yang sederhana saja. Jangan seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang biasanya bilang ini nggak begini-begini, lalu mereka menghakimi orang dengan kata-kata mereka, tetapi tidak melakukan apapun bagi orang-orang lain. Maka segala sesuatu yang penting itu justru apa yang kita bagikan kepada orang lain, apa yang dari dalam diri kita mau sampaikan ke orang lain dengan niatan yang berdasarkan kasih Kristus. Makanya dikatakan tema kita pada hari ini ya, you are what you share. Kamu apa yang kamu bagikan. Mungkin sekarang kita bisa ganti sedikit kata-katanya, kamu apa yang kamu posting, kamu apa yang kamu tambahkan komentarnya, atau kamu apa yang kamu katakan di internet, kamu apa yang kamu katakan di Instagram, kamu apa yang kamu katakan di Twitter, dan segala macamnya. Tapi teman-teman, untuk menutup hal ini, aku ingin menunjukkan teman-teman sesuatu untuk kira-kira merangkumnya. Jadi satu semacam ya ilustrasi saja. Ya sekarang teman-teman, mungkin aku akan ganti switch kameranya. Jadi silakan teman-teman saksikan. Ya, jadi teman-teman, ilustrasi yang ingin ku sampaikan itu dari sebuah permainan sederhana saja dengan 2 buah koin 200-an yang aku miliki. Yang pertama aku taruh di sebelah tangan kananku, lalu yang kedua aku taruh di sebelah tangan kiriku. Nah, jadi teman-teman perhatikan 2 koin ini, perhatikan dengan sangat teliti ya teman-teman. Koin pertama aku akan taruh seperti ini, ya aku lakukan seperti ini, lalu aku balik tanganku, kedua hal aku lakukan sama dengan koin sebelahnya, lalu koin ini aku ambil, masukkan ke tanganku. Nah, menurut teman-teman, koin itu ada di tangan yang sebelah mana? Ya, boleh dipikir dulu. Mungkin saja jawaban teman-teman bisa benar, tapi bisa juga salah. Tapi untuk teman-teman yang di rumah berkata bahwa koin ini ada di kedua tanganku, maka jawabannya salah. Karena di sebelah kiriku tidak ada koin sama sekali, tapi justru di tangan kananku ada 2 koin. Nah, teman-teman, aku mau mengatakan seperti ini, sederhana saja. Terkadang kita itu mungkin menjadi seorang Farisi atau yang dikatakan di Alkitab itu bahwa ketika kita berbicara tentang diri kita sendiri, lalu kita berbicara yang penting itu yang masuk ke dalam diri kita sendiri, maka yang terjadi ya bahwa nggak akan ada apa-apa gitu ya. Artinya semua itu hilang gitu. Yang masuk ke dalam diri, perut itu ya pada akhirnya kejamban juga. Tapi justru tangan kananku yang dari tadi melakukan perpindahan, ngambil koin dan segala macamnya itu justru yang mendapatkan banyak hal karena dia menunjukkan dan membagikan sesuatu. Jadi intinya adalah bahwa di dalam kehidupan kita dan apa yang Yesus katakan kepada kita itu sebenarnya berbicara mengenai bukan segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Gitu ya kira-kira teman-teman. Ya, kita kembali lagi ke gambar atas untuk berdoa. Ya teman-teman, kembali lagi apa ilustrasi yang sudah aku sampaikan kepada teman-teman yang bentuknya sederhana itu, tapi biarlah itu mengingatkan kita bahwa menjadi seorang Kristen itu kita harus kembali menjadi seorang Kristen yang aktif, yang melakukan sesuatu, yang berbicara sebagaimana hati kita seharusnya memiliki intensi yang baik. Kita bisa kembali untuk menelaah apa sih sebenarnya yang kita lakukan di dunia media sosial dan keseharian kita itu memiliki motivasi yang baik atau enggak, lalu kita katakan, lalu kita ketikkan, lalu kita posting, lalu kita apapun itu terserah. Bukan menjadi seseorang yang berbicara hal-hal yang tidak esensial lalu sekedar menghakimi seperti orang Farisi. Seperti teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami setelah mendengarkan firman ini, kami dapat mempertimbangkannya menjadi suatu hal yang baik dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.